Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati wa barakati Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawasibu asyaratun. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fiil, bermacam-macam fiil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang amil-amil ataupun faktor-faktor yang menyebabkan fiil itu menjadi nasab. Fannawasibu asyaratun. Amil yang menasabkan itu ada 10. Wahia an, lan, idzan, kai, lam kai, lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Yaitu yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idzan, yang keempat kai, yang kelima lam kai, yang keenam lam juhud, yang ketujuh hatta, yang kedelapan jawab dengan menggunakan fa, yang ke-9 jawab menggunakan wawu, dan yang ke-10 adalah jawab menggunakan au. Yang pertama adalah an. Jadi apabila ada fi'il mudhari kemasukan huruf an, maka fi'il mudhari tersebut menetapi i'rab nasab. Jadi an itu adalah pengamalannya adalah, an itu kan amil, berarti pengamalannya adalah menasabkan fi'il mudhari. Dan an di sini adalah an masdariyah. An yang pertama an. Amil-amil yang menasabkan yang pertama an. Nah, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari ada 10. Yang pertama an. Maksudnya an adalah an masdariyah. Kenapa disebut an masdariyah? Sebab an beserta fi'il mudhari yang dimasukinya bisa ditakwili masdar, bisa dikerucutkan menjadi masdar, atau bisa diganti menjadi masdar. Contoh, ajibtu min an tam riba. Lafaz tadriba ini adalah fi'il mudhari. Kemasukan an.
Nah, maka lafaz tadriba ini status i'rabnya adalah nasab. Ya, berarti an ini adalah amil yang menasobkan fi'il mudhari. Dan annya disebut an masdariyah, yaitu an beserta lafaz yang dimasukinya, yaitu an dan lafaz yang dimasukinya dalam hal ini adalah tadriba, bisa ditakwili masdar atau kata gampangnya ngomong adalah bisa diganti masdar. Artinya lafaz ajibtu min an tadriba bisa kita ganti, bisa kita ucapkan ajibtu min dorbika. Min dorbika. Ya kan? An dan fi'il mudhari'nya bisa ditakwili masdar ajibtu min dorbika. Aku sungguh takjub, aku sungguh heran oleh pukulanmu. Nah, itu. Nah, itu. Yang pertama, amil yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an. Yang kedua adalah lan. Nah, yang kedua lan. Jadi apabila ada fi'il mudhari' kemasukan lan, maka fi'il mudhari' tersebut i'rabnya nasab. Ya. Artinya lan itu termasuk amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, status lan itu adalah harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Huruf yang menafikan, mentiadakan, menasabkan, dan sebagai huruf istiqbal. Artinya huruf istiqbal maksudnya ketika fi'il mudhari' kemasukan lan, maka zamannya fi'il mudhari' itu khusus zaman istiqbal. Ya, kalau dalam ilmu sorof fi'il mudhari' itu zamannya adalah bisa hal, bisa istiqbal. Ya. Ketika fi'il mudhari' kemasukan lan, maka zamannya menjadi khusus zaman istiqbal. Nah, itu maksudnya harfu nafyin wastiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Lah, cuman awas, lan itu menurut pendapat yang sahih, ya, menurut pendapat yang sahih, lan itu tidak menafikan selamanya. Nah, lan itu tidak menafikan selamanya. Artinya sedikit akan berangsur penafiannya akan hilang. Atau kata lain, lan itu tidak selamanya menunjukkan nafi. Tidak selamanya menunjukkan nafi. Seperti contohnya lan aku mas, yang gampang saja. Lan aku mas. Lan aku mas. Nah, lafaz aku mas adalah fi'il mudhari'. Ciri fi'il mudhari'nya seperti kemarin adalah didahului oleh huruf tambahan berupa hamzah. Berarti aku ma ini menunjukkan mutakalim. Lan aku ma, saya tidak akan berdiri. Saya tidak akan berdiri. Ini lafaz aku ma adalah fi'il mudhari', kemasukan lan, maka aku ma ini status i'rabnya i'rab nasab. Ya, jadi lan ini mengamal menasabkan lafaz aku ma.
Lah, tadi statusnya lan adalah harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Tadi sudah dijelaskan nasabnya. Berarti lan fungsinya menasabkan fi'il mudhari'. Terus nafi berarti aku tidak. Nah, menunjukkan tidak akan. Nah, istiqbalnya akannya itu ya. Tidak akan. Nah, tidak akan. Nah, gitu. Tidak akan. Nah, berarti nafi akan, istiqbal kan yang akan datang. Nah, akan dinafikan, maka tidak mungkin akan terjadi yang namanya berdiri. Cuman menurut menurut pendapat yang sahih, kenafiannya itu akan hilang, kan tidak akan berdiri. Berarti nanti tidak selamanya tidak berdiri itu ya. Istilah tidaknya tidak selamanya, artinya pada suatu saat bisa saja orang itu berdiri. Berbeda dengan Imam Zamakhsyari yang mengatakan bahwa lan itu selamanya menunjukkan selamanya nafi. Artinya nafi itu, nafinya itu selamanya, kenafiannya itu selamanya. Sebab untuk membedakan antara lan dengan la nafi yang lain-lainnya. Artinya kalau misal la yaqumu tidak berdiri, misal la yaqumu Zaidun tidak berdiri Zaid, kan tidak berdiri Zaid. Kalau la yaqumu itu ya jelas satu saat bisa berdiri, tidak selamanya berdiri Zaidnya itu. Nah, tapi menurut Imam Zamakhsyari lan akuma ini selamanya Zaid berdiri ataupun aku berdiri terus kan ya Allah tidak berdiri ya, selamanya tidak berdiri, berarti duduk terus atau tidur terus gitu. Nah itu, jadi intinya amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang kedua adalah lan statusnya adalah harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Yang ketiga adalah idzan ya. Yang ketiga adalah idzan. Yang ketiga idzan. Tadi apabila ada fi'il mudhari kemasukan idzan, maka fi'il mudhari tersebut statusnya adalah status i'rabnya adalah i'rab nasab. Ya. Lah, idzan itu statusnya adalah huruf jawab au jaza wa jaza. Ya. Huruf sebagai jawaban dan balasan. Terus oke, nah itu ya idzan artinya oke, nah itu idzan ya. Kalau begitu, nah itu arti daripada idzan. Cuman nanti idzan itu ya, bisa mengamal menasabkan fi'il mudhari itu kalau berada di permulaan kalam. Idzan bisa mengamal menasabkan fi'il mudhari itu kalau berada di permulaan kalam. Di sini dijelaskan wa syartun nasbi bi idzan ay antakuna musoddaratan. Syarat idzan bisa menasabkan fi'il mudhari, idzan itu harus berada di permukaan kalam, di permulaan kalam, di awal kalam. Wa yakuna al-fi'lu mustaqbalan ba'da, dan fi'il yang dimasukinya itu harus menunjukkan zaman istiqbal, artinya fi'il mudhari. Wa yakuna al-fi'lu muttasilan biha, dan fi'ilnya itu harus bertemu langsung dengan idzan, artinya tidak boleh dipisah dengan kalimat lain, sekalipun nanti ada pengecualian yang akhirnya boleh dipisah gitu. Terus apa lagi? Ya sudah ya. Jadi jawab syaratnya idzan bisa mengamal menasabkan adalah
Yang pertama, idzan harus berada di awal kalimat. Yang kedua, idzan ataupun fiil yang dimasuki idzan itu berzaman istiqbal. Yang ketiga, fiilnya itu ataupun idzan dan fiilnya harus bertemuan langsung, tidak boleh dipisah. Seperti contoh idzan ukrimaka. Nah, sebagai contoh idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Ya. Oke, kalau begitu saya memuliakan kamu. Nah, tadi saya dijelaskan bahwa idzan itu sebagai jawaban, ya, jawaban. Berarti kalau ada jawaban, tadinya ada ungkapan. Misal ada orang ngomong, azuruka hodan, azuruka hodan. Hai sobat, aku besok main ke rumah kamu ya. Kita jawab idzan ukrimaka. Oke, kalau kamu ziarah ke rumah saya, kalau kamu berkunjung ke rumah saya, aku akan muliakan kamu. Nah, ini idzan, ya, dengan menggunakan idzan. Nah, lafaz ukrimaka ini adalah fi'il mudhari kemasukan idzan, maka status i'rabnya adalah i'rab nasab. Artinya idzan ini amil yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Jadi apabila ada fi'il mudhari kemasukan idzan, maka fi'il mudhari tersebut sudah bisa dipastikan i'rabnya adalah i'rab nasab. Lah, syarat idzan bisa menasabkan itu yang pertama, idzan berada di permulaan kalam. Berarti dalam contoh idzan ukrimaka, idzan sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu idzan berada di awal kalam. Yang kedua, ya, fiil yang dimasukinya ini berzaman istiqbal. Berarti dalam contoh ini sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, antara idzan dan fiil yang dimasukinya bertemu langsung. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Artinya kalau kalau dipisah antara idzan dan ukrimaka, maka idzan tidak bisa mengamal menasabkan. Misal idzan terus kita ngoceh dulu ukrimaka. Nah, itu nggak boleh. Kecuali yang memisah itu misal harfu kosam, misal idzan wallahi ukrimaka, atau la, misal dipisah oleh la, idzan la ukrimaka. Idzan, oke, nanti saya akan tidak akan memuliakan kamu. Nah, itu nggak apa-apa dipisah, tetap idzan bisa mengamal menasabkan fiil mudhari. Jadi amil nasib yang ketiga adalah idzan, yaitu harfu jawabin wa jazain, sebagai huruf jawaban dan balasan. Kenapa diistilahkan balasan? Sebab rata-rata, ya bukan rata-rata, sebab lafaz yang dimasukinya itu mesti menjadi jawaban daripada lafaz yang sebelum idzan. Ketika misal ini azuruka, berarti ini lafaz yang sebelumnya, ya. Ada orang ngomong azuruka rodan, mesti setelah idzan ini, setelah lafaz yang setelah idzan, dalam hal ini ukrimaka, ini menjadi jawaban ungkapan ini, ya, ungkapan persoalan, ya, pertanyaan ataupun ya ungkapan yang butuh jawaban gitu. Balasan, ya balasannya entah nanti tidak ukrimaka, tidak dimuliakan, atau dimuliakan. Kalau tidak, berarti nanti antara idzan dengan fiilnya diselah ataupun dipisah oleh la. Mungkin untuk pembahasan amil-amil yang menasabkan kalimat fiil, khususnya fiil mudhari, cukup sampai di sini dulu. Nanti semoga Allah mempertemukan kita lagi untuk melanjutkan amil-amil
yang menasabkan fi'il mudhari, karena amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari tadi sudah dijelaskan itu ada 10. Sementara sekarang baru kita pahami bersama, baru kita pelajari bersama, cuma baru 3. Nah, karena itu mari kita tutup. Sebelum tutup, seperti biasa, mari kita titipkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa yang kita dapatkan pada hari ini ketika kita membutuhkan, Allah memberikannya kembali. Ala hadiniyah wa ala manawahu salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.